Kita akan bahas teman-teman pada malam ini adalah doa. Doa dalam Islam sangat dianjurkan. Bahkan kata Nabi SAW, ad-doa huwal ibadah. Doa itu sebenarnya inti daripada ibadah. Sebagian ulama mengatakan, kalau diitlakkan doa, maka berarti semua aktivitas ibadah masuk di dalamnya. Makanya contoh misal, definisi daripada sholat, secara etimologi adalah doa. Karena memang isinya doa. Pada saat sedang puasa kita disuruh berbanyak doa, bahkan dijanjikan mustajab doa. Kita melakukan aktivitas apa saja, keluar rumah, masuk rumah, mau makan, habis makan, mau keluar masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Mengenakan pakaian, membuka pakaian, apa saja ada doanya. Dan doa dijadikan senjata bagi orang-orang beriman oleh Sang Pencipta Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-doa silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang-orang beriman. Hadis ini masih diperselisihkan para ulama, tetapi memang dijadikan sebagai gambaran oleh para ulama yang lainnya tentang masalah bab doa, karena dia hanya dukungan. Dia bukan menjadi sebuah intisari daripada bahasan itu. Artinya orang mukmin bisa berdoa kepada Allah sehingga menjadi senjata bagi dia untuk menolongnya dalam segala masalah yang sedang dihadapi. Kita dianjurkan teman-teman sekalian agar selalu doa, dan doa adalah munajat atau curhat, menyampaikan hajat kepada Sang Pencipta dan tidak boleh lepas. Saya sudah sering ulangi dan saya ulangi lagi sekarang. Doa ini jadikan sebagai rutinitas kita. Dan tidak ada aktivitas kecuali diikuti dengan doa. Sampai pada tingkat antum mau masuk ke satu tempat, mall, mau beli baju, minta sama Allah parkiran. Minta sama Allah dimudahkan maksud saya. Ya Allah mudahin saya dapat parkiran ini. Ya Allah mudahin saya membeli baju itu. Ya Allah mudahin saya masuk ke restoran untuk makan makanan itu. Ya Allah mudahin untuk saya bertemu sama orang ini. Ya Allah mudahin usaha saya ini. Ya Allah mudahin kuliah saya ini. Ya Allah mudahin pernikahan saya ini. Dan seterusnya. Diikuti dengan doa, dan doa itu kata ulama adalah ibadah. Dalam arti kata, kita sudah melihat hasilnya atau tidak melihat hasilnya, tetap dicatat pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masih ingat sebuah athar yang saya sebutkan, orang-orang yang rutin berdoa di dunia selalu menyampaikan hajat-hajatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lihat hasilnya atau tidak lihat hasilnya. Maka orang-orang seperti ini yang belum melihat hasil dari doanya, seakan-akan bagi dia mungkin belum diijabah. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan akan datang orang-orang seperti ini hari kiamat diberikan pahala bergunung-gunung. Lalu mereka kaget, pahala dari mana ini? Bertanya pada para malaikat. Lalu para malaikat berkata, ini adalah pahala doa-doa kalian yang belum kalian dapatkan jawabannya di dunia. Maka pada saat itu mereka semua berharap kalau semua doanya selama di dunia tidak diberikan di dunia, tapi diberikan di akhirat karena besarnya pahala yang didapatkan. Kita dianjurkan untuk membaca doa-doa positif. Dan selalu kita berpikir positif juga pada Allah, itu bersangka baik. Tidak ada doa yang dimulai teman-teman sekalian, baik dengan Rabbana, wahai Tuhanku dan penciptaku, atau Allahumma, ya Allah, atau apa yang kita ucapkan, kecuali pasti sudah ada garis finishnya. Kalau kita sudah mulai start, kita sudah tahu pasti ada finishnya. Tinggal semua jawaban yang Allah kasih kepada kita, semua jawaban yang Allah kasih dari permintaan doa kita, itu mengikuti proses sistem atau sunnatullah yang telah Allah berikan kepada kita. Maksudnya ada prosesnya. Jadi kalau kita berdoa, berarti sudah ada garis finish. Tinggal mungkin seminggu, mungkin sebulan, mungkin setahun. Mungkin ada orang berdoa bertahun-tahun. Baru Allah SWT berikan kepada dia. Karena bobot dari permintaannya besar. Maka Allah SWT sesuaikan dengan sunnatullah atau sistem yang dia telah buat di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Nabi SAW sebaliknya teman-teman melarang kita berdoa mengucapkan kalimat-kalimat yang berbau permohonan atau permintaan, sadar atau tidak sadar, yang buruk. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, janganlah seseorang di antara kalian mengucapkan kalimat, doa, permintaan, atau munajat, atau penyampaian sesuatu kepada Sang Pencipta yang buruk, baik buat dirinya, baik buat keluarganya, baik buat hartanya, karena jangan sampai malaikat lewat dan mengiyakannya. Misal, orang bertengkar suami istri, kemudian dia mengatakan, saya berharap tidak akan bersama-sama kamu lagi. Dia nggak sadar kalimat ini bisa jadi doa. Walaupun dia dalam kondisi emosi. Tidak boleh orang, saya pernah sampaikan kalau masalah anak-anak, kamu nakal sekali. Atau mungkin dia ucapkan tentang rumahnya, kendaraannya, sial tempat ini. Panas, tidak beruntung tempat ini. Atau bahasa apalah.
Doa-doa atau kalimat-kalimat yang terlantunkan seperti ini, yang akhirnya sama saja munajat tapi buruk buat dia, buat keluarganya, buat tunggangannya, buat hartanya, namanya laknat. Namanya laknat. Sudah paham makna laknat? Hah? Mana suaranya? Berarti semua ucapan negatif untuk diri, untuk keluarga, untuk harta, namanya laknat. Dan ini hukumnya dosa besar. Tidak boleh melaknat diri sendiri, nggak boleh melaknat keluarga, nggak boleh melaknat harta. Dan laknat saya bilang tadi, masuk di dalamnya semua perkataan yang akhirnya berisi munajat, harapan, permintaan, tapi negatif. Ini nggak boleh. Dan ingat teman-teman, bukan cuma sekedar tidak boleh, Imam Az-Zahabi masukkan dalam dosa besar. Kita nggak boleh melaknat diri sendiri, nggak boleh melaknat juga orang lain, nggak boleh melaknat harta, nggak boleh melaknat benda, nggak boleh semuanya. Dan kita akan baca nanti ada hadis, ada seekor unta yang dilaknat oleh pemiliknya, maka Nabi SAW suruh penduduk Madinah muslimin meninggalkan unta itu. Jangan ada yang sentuh lagi unta itu, karena sudah dilaknat oleh pemiliknya. Hanya karena pada saat pemiliknya nunggangi dia, kaki unta ini kesentuh batu, akhirnya dia hampir jatuh. Mungkin kalau kita naik mobil atau motor sekarang tiba-tiba ada yang ugal-ugalan lalu kita rem tiba-tiba. Kadang-kadang ada orang kalau kurang berzikir teman-teman, tidak biasa lisannya berzikir, yang keluar semua kata kotor nantinya. Tapi kalau orang biasa berzikir, oh subhanallah, Allahu Akbar, dia berzikir, lain. Itu positif karena dia sudah terbiasa berzikir maka keluar kalimat itu. Atau tabrakan tiba-tiba, na'udzubillah. Tapi kalau dia tidak biasa maka otomatis keluar kalimat-kalimat yang tidak baik. Dan itu bisa jadi doa buat dia atau buat orang lain. Nah kalau buruk berarti namanya laknat, dosa besar. Jelas ya? Ini judulnya. Judul dosa besar 39 adalah melaknat. Saya akan bacakan Imam Az-Zahabi mengangkat dalil-dalilnya teman-teman sekalian. Di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis yang sangat ringkas, pendek, padat sekali. Dan sebagian ulama mengatakan dari hadis ini sudah cukup sebenarnya setiap mukmin punya pengontrol dalam bermuamalah dengan dirinya atau orang lain. Pendek sekali bunyinya. Kata Nabi SAW, la'nul mu'mini kaqatlihi. Melaknat seorang mukmin adalah seperti dosa membunuhnya. Seperti dosa membunuhnya. Jadi kalau kita lagi jengkel sama seseorang, selama dia muslim, kalau kita ucapkan kalimat itu maka akan kena. Dalam sebuah hadis yang lain apa? Kalau seandainya ada orang melaknat orang lain, maka laknat itu akan naik ke langit. Kemudian tidak diterima di langit. Lalu Allah memerintahkan laknat itu, doa buruk tadi, kembali ke dunia. Kalau orang yang disebutkan padanya laknat berhak mendapatkannya, memang dia orang pelaku itu, maka akan kembali padanya. Tapi kalau tidak, maka akan kembali pada pengucapnya. Jadi pengucapan doa buruk bisa kembali kepada pengucapnya, kembali kepada kita, na'udzubillah. Kecuali keadaannya teman-teman, memang kita dibolehkan melaknatnya secara syar'i, seperti orang melaknat iblis, melaknat atau mengutuk orang-orang kafir yang sengaja memerangi kaum muslimin. Seperti di kancah peperangan, ada orang kemudian menyerang muslimin dan menyakiti muslimin, dan kita mengatakan semoga Allah membinasakannya. Sama kan laknat itu, tapi di sini babnya terbuka, pintunya terbuka, ya. Karena memang dibolehkan secara syar'i. Kalau orang hanya pelaku maksiat teman-teman, tidak boleh dilaknat. Apalagi kalau dasarnya orang ini orang mukmin yang tidak bermaksiat. Seperti pernah ada seorang yang berzina di zaman Nabi SAW lalu dirajam, dilempar batu. Lalu ada seorang sahabat berteriak mengatakan semoga Allah melaknatmu. Kenapa? Karena dia berzina. Dan memang nyata, kepergok, lagi dihukum. Berarti orang lagi buat maksiat kan? Sama kalau kita orang lagi mabuk misalnya, di pinggir jalan. Tetap nggak boleh dilaknat teman-teman. Lebih baik kita ucapkan apa? Jangan kita bilang semoga Allah binasakanmu. Mudah-mudahan mobilmu tabrakan. Nah, ini nggak boleh kita ucap. Ya Allah berikan hidayah. Karena pengucapan ini laknat tadi. Kalau tidak kembali ke dia dan memang tidak akan kembali ke orang-orang ini. Kecuali tadi yang saya bilang orang yang dikhususkan. Iblis, syaitan, ya, orang-orang kafir yang menyakiti muslimin. Ada memang pintu-pintunya saja. Kalau tidak, cuma orang yang bermaksiat dari kaum muslimin tidak boleh. Apalagi dasarnya bukan orang
bermaksiat. Para ulama, para dai, para orang-orang soleh dan soleha diolok-olok, dicaci maki, ini semua masuk dalam masalah bahasan laknat.